Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Messi. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, kita masuk dengan materi pertama, yaitu tentang panas atau kalor. Nah teman-teman, kalian semua pasti pernah berjalan di bawah teriknya sinar matahari. Kira-kira apa yang kalian rasakan saat berjalan di bawah teriknya sinar matahari tersebut? Tentunya tubuh kalian pasti merasakan panas, bukan? Nah, panas yang kalian rasakan itu berasal dari matahari. Panas disebut juga kalor. Tahukah kalian apa saja sumber kalor atau sumber panas yang ada di sekitar kita? Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa sumber panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas atau kalor. Adapun sumber panas yang ada di lingkungan sekitar kita sebagai berikut. Yang pertama adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas terbesar bagi bumi dan seluruh isinya. Energi panas matahari memiliki manfaat untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bagi manusia, energi panas matahari dapat membantu bumi lebih hangat di siang hari, membantu tubuh membentuk vitamin D, membantu mengeringkan pakaian, dan bisa menjadi sebagai sumber energi alternatif. Bagi tumbuhan, energi panas matahari bermanfaat untuk proses tumbuhan membuat makanan atau berfotosintesis. Bagi hewan, energi panas matahari secara tidak langsung memberikan manfaat melalui tumbuhan, yaitu berupa makanan dan oksigen. Yang kedua, api. Api merupakan zat berupa cahaya dan panas, teman-teman. Api bisa dihasilkan dari bahan bakar minyak, batu bara, dan gas. Manfaat energi panas api antara lain membantu menghangatkan tubuh di tempat cuaca yang dingin, memasak makanan, menyalakan lilin atau lampu minyak saat gelap. Yang ketiga, panas bumi. Di dalam bumi juga terdapat sumber panas yang asalnya dari batuan di dalam bumi. Energi panas bumi juga disebut energi geotermal. Energi panas bumi ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang menghasilkan listrik. Yang keempat, listrik. Energi listrik bisa dihasilkan dari energi panas dan bisa diubah menjadi energi panas juga loh teman-teman. Nah, kalau di rumah ada banyak energi panas yang bersumber dari listrik. Misalnya, energi panas pada rice cooker, setrika listrik, oven, dan kompor listrik. Yang kelima, gesekan. Gesekan dua benda bisa menghasilkan energi panas. Saat berada di tempat yang dingin, kita bisa menggosokkan kedua telapak tangan dengan cepat, dan hasilnya telapak tangan akan menjadi menghangat. Ini juga dilakukan oleh manusia purba yang menghasilkan panas dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering atau dua batang kayu kering. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat panas. Teman-teman, panas atau kalor memiliki banyak manfaat bagi manusia. Manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa adanya panas. Adapun manfaat panas yaitu panas matahari yang pertama adalah mempertahankan suhu atmosfer, sehingga kondisi bumi sesuai untuk kebutuhan makhluk hidup.
Kemudian, manfaat yang kedua yaitu panas matahari dimanfaatkan untuk menguapkan air laut dalam pembuatan garam. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu panas matahari memungkinkan terjadinya siklus air dan perubahan musim. Dan yang selanjutnya, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian serta berbagai macam-macam bahan makanan, misalnya gabah padi, ikan, serta kerupuk. Nah, itulah beberapa manfaat panas. Kemudian, materi selanjutnya kita akan membahas tentang suhu. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya benda. Nah, teman-teman, tinggi rendahnya suhu secara tepat diukur menggunakan termometer. Termometer yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer suhu badan dan termometer ruang. Suhu dapat dinyatakan dalam 3 satuan, yaitu derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan derajat Kelvin. Nah, satuan umum yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Materi selanjutnya yaitu perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda, karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda karena perbedaan suhu. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Materi yang terakhir adalah pengaruh panas terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhunya akan naik. Kemudian, jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhunya akan turun. Baiklah teman-teman, itu saja materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya di pekan depan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.